warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana saya bisa silaturahim kemari lagi di Masjid Al-Hikmah yang kita sayangi ini. Udah lama saya pernah kesini ya, tahun 2019 insya Allah. Sebelum ada COVID. Kemudian ada COVID, akhirnya berhenti ya 1 tahun lebih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di tempat ini dalam keadaan sehat dan saya harapkan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa sebelumnya saya mohon maaf, saya akan memberikan sebuah bukan menggurui jenengan ya. Saya ini mu'alaf, jadi kalau dalam ilmu agama Islam mungkin jenengan yang sudah mulai kecil sudah lebih menguasai dari saya. Jadi di sini saya hanya membagikan sedikit cerita saja, pengalaman dan sebagainya. Kalau dianggap ustadz saya nggak pantas ya. Nama saya dulu Paulus Edi Prayitno. Sekarang saya mendirikan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan insya Allah saya sekarang lagi membangun pondok pesantren di Jombang. Pondok untuk mu'alaf dan juga membangun masjid di sana. Mohon doanya. Dan kalau ada yang mau ikut diklat Kristologi, insya Allah minggu depan tanggal 12, mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 di Trawas selama 3 hari. Biayanya 300 yang mengadakan dari Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation. Jangan bisa daftar selama 3 hari di sana, nginep di villa. Nanti di sana ada Ustadz Menahem Ali, kemudian Ustadz Masud dan lain-lain ya, para kristolog dari Abdullah Wasi'an Foundation. Bisa menimba ilmu lebih banyak, memperdalam ilmu kristologi di sana bersama kami. Dan alhamdulillah kami yang selama ini masih setia membela Islam, membentengi Islam, dan kita semua minggu-minggu ini dikejutkan dengan beberapa kejadian yang sangat mengiris hati ya. Di mana baik itu di Indonesia sendiri atau di luar negeri sudah banyak orang yang melecehkan Al-Quran. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Karena perkembangan Islam ini sangat luar biasa, tidak bisa dibendung kembali. Di Eropa sekarang perkembangannya sudah sangat luar biasa, bahkan kemarin ada survei sekitar 300% perkembangan Islam di Eropa. Itulah sebabnya mereka yang tidak ingin Islam berkembang lebih besar, mereka selalu mengadakan ya cara-cara licik seperti itu ya. Al-Quran dibakar. Kemarin rame-rame Rasmus Paludan yang dari Swedia itu. Bahkan dia di dalam postingannya di Instagramnya itu dia ngomong setiap hari Jumat dia akan membakar Al-Quran. Karena dia menekan dari negara Turki, karena dia kan mau masuk ke dalam anggota NATO tetapi dihalang-halangi oleh Turki. Tetapi sebetulnya bukan itu alasannya. Alasan yang paling sering dia katakan bahwa saya tidak ingin atau kami tidak ingin Islam itu berkembang di Swedia. Dan ternyata berkat Al-Quran dibakar, sekarang Swedia berdiri masjid yang sangat megah. Dan itu berkat Al-Quran dibakar semakin dihina, ternyata semakin berkibar di sana. Alhamdulillah ya. Kemudian kita lihat ada Lars Thorsen dari Norwegia yang kemarin juga membakar Al-Quran dan akhirnya mobilnya terjungkal itu sama muslimah itu, mobilnya ditabrakan, akhirnya si Thorsen itu dan kawan-kawan dengan 5 orang kan terjungkil dengan mobil-mobilnya itu. Azab Allah itu. Kemudian ada Larry Jones dari Amerika juga membakar 3.000 Al-Quran di Amerika.
3.000 Al-Quran, dia bakar Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran dibakar itu tidak memusnahkan Islam, justru syiarnya semakin besar. Karena apa? Semakin Al-Quran dibakar, dihina, orang semakin ingin tahu ada apa ini Al-Quran. Akhirnya mereka rame-rame membaca Al-Quran. Bahkan di Amerika itu ada gerakan kami cinta Yesus. Yesus itu adalah Muslim. Dan dibagikan Al-Quran secara gratis di sana. Dan banyak orang yang membaca Al-Quran akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Perkembangan Islam sangat-sangat luar biasa seperti itu. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia kemarin rame-rame ada channel Kristen menantang Gusti Allah di YouTube-nya. Gusti Allah dikasih tempo. Kalau sampai akhir Desember ini saya masih hidup, berarti Gusti Allahmu itu enggak manjur. Itu sebuah tantangan waktu itu. Itu channel Kristen yang mengadakan. Dan diumumkan mulai 1 Desember sampai 31 Desember kalau saya masih hidup, berarti Allah musim itu tidak ada. Dan tantangan itu dijawab oleh Mas Agustan kemarin itu yang rame-rame itu ya. Agustan itu dulu ya masih anggota saya juga di Yayasan At-Tauhid. Alhamdulillah yayasan kami itu sekarang sudah saya dirikan 3 tahun dan anggotanya sudah hampir di seluruh Indonesia ada. Di Irian Jaya, di Papua, di Manado, di Kalimantan, bahkan Kalimantan itu sudah ada respon positif dari Kesultanan dari Kesultanan Kalimantan, bahkan akan dibangunkan pondok mu'alaf yang besar di sana. Insya Allah dukung ya. Tanahnya sudah siap. Kemarin sudah dikirimkan ke saya. Sebentar lagi saya bangun pondok mu'alaf besar di Kalimantan. Di Papua juga sama. Semakin banyak orang masuk Islam. Bahkan pengurus yang di Papua itu perempuan. Kemarin mengadu ke saya karena begitu banyaknya orang masuk mu'alaf sampai takut dia. Karena Papua kan mayoritas Kristen. Akhirnya banyak dilaporkan, kemarin dipanggil ke Koramil, Polda segala macam. Tapi alhamdulillah beliau masih tetap berjuang ya. Tetapi minta doanya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu panah itu bisa keluar katanya. Perempuan itu sendirian belusukan ke daerah-daerah Kalimantan, di daerah Papua itu. Dan kemarin waktu muktamar di Cianjur ketemu dengan saya. Kemudian di Manado sama. Manado itu pusatnya Kristen tapi alhamdulillah hampir tiap bulan itu 30-40 orang mu'alaf. Sampai pesan ke saya, Pak Edi jangan diberitakan ya. Kenapa? Takut saya. Banyak mu'alaf saking banyaknya takut sampean. Itulah perjuangan di Indonesia. Semakin dihina, semakin dipojokkan, ternyata Islam semakin berkembang. Kita di media rata-rata kan yang mengkonter itu kan dari mu'alaf. Itulah sebabnya kemarin rame-rame Agustan itu menjadi senjata. Orang-orang Cokro, CS semuanya bersuara, termasuk Habib Kribo. Dia menghina-hina mu'alaf seperti itu. Dia tidak suka ada mu'alaf. Kok heran ada orang Islam nggak suka dengan mu'alaf. Bahkan anggota yang gengnya CS Cokro itu kan bilang mu'alaf tuh nggak usah dikasih panggung, nggak usah ceramah katanya. Memang betul, kita nggak kasih panggung nggak apa-apa. Kita berjuang di belakang. Nggak usah dipanggil ustadz. Memang kita tidak suka dipanggil ustadz. Para mu'alaf itu yang ngasih gelar kan orang-orang sendiri ya, dikasih Ustadz Filik, Ustadz Yaya Waloni. Sebetulnya mereka meskipun nggak dipanggil Ustadz ya nggak apa-apa gitu, nggak pengaruh. Tetapi itu kan panggilan Ustadz itu kan panggilan dari masyarakat dan kita tidak bisa menolak. Tetapi itu kemarin dipermasalahkan gara-gara Agustan ya menempelkan ke itu ya. Kita sebetulnya nggak suka dengan model Mas Agustan, juga kita tegur ya kemarin dengan Kohani yang pemilik Mu'alaf Center Indonesia juga mendatangi rumah beliau. Jangan seperti itu. Meskipun dia sudah menyiapkan video yang HP nomor 2 itu kan, ternyata kan Alkitabnya udah dikeluarkan itu. Cuman tasnya saja yang ditempelkan itu. Itu kan menjawab tantangan dari channel Kristen kemarin. Bahwasanya kalau saya diazab, saya tempelkan ini dalam 1 bulan saya nggak mati ya saya nggak diazab Yesus, saya bilang. Sama-sama tantangan, tetapi sebetulnya kita nggak suka ya seperti itu.
membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi insya Allah Islam meskipun seperti itu tidak akan padam syiarnya ya. Bahkan si Tanpa Ragi kemarin juga saya tantang mubahala. Si channel Kristen itu akhirnya kan menjawab tantangan saya itu kemarin. Di dalam Islam kalau kita sudah berdebat, kita sudah berdialog soal ketuhanan Yesus, kemudian mereka masih tidak percaya, bahkan menghina-hina agama Islam, bahkan menghina Nabi, bahkan menghina Allah, langkah terakhir yang kita ambil apa? Mubahalah. Itu dicontohkan di dalam Al-Quran Al-Imran 61. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad waktu berhadapan dengan utusan dari Najran. Orang Najran itu ahli kitab. Nabi Muhammad sendirian. Ada sekitar 40 orang itu, ahli Taurat, ahli Injil, melawan Nabi Muhammad yang sendirian. Nabi Muhammad tidak mundur. Tetapi Nabi Muhammad punya penasihat agung ya. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu, minta tempo. Itu dialognya sampai berhari-hari kan itu. Bahkan juga mereka melakukan sholat di masjidnya Nabi. Itulah yang kemarin digoreng oleh orang Kristen bahwa dulu Nabi Muhammad itu memperbolehkan orang Kristen itu beribadah di masjidnya Nabi. Itu yang dipakai oleh orang-orang liberal saat ini bahwa boleh mengadakan ibadah bareng-bareng. Itu kan ngawur. Dulu orang Najran itu adalah Kristen Koptik. Ibadahnya mereka tidak seperti zaman sekarang yang pakai musik, pakai nyanyi-nyanyi ya. Kristen Koptik itu sama dengan Kristen dari Kristen Ortodok. Mereka juga melakukan sholat, sama. Bahkan waktunya itu ada 7 waktu dan jam-jamnya juga hampir sama dengan Islam. Cuman ditambahi sholat duha dan sholat tahajud malam. Orang Koptik sholatnya mirip dengan Islam ya, berdiri, sujud, rukuk gitu. Tetapi kan tidak melakukan puji-pujian rame-rame nyanyi kan enggak. Dan Nabi membiarkan. Karena mereka pun ibadahnya enggak rame-rame, cuman berdiri, sujud, rukuk dan membaca Injil mereka. Dan mereka karena tinggal di rumah Nabi dipersilahkan. Karena debatnya kan berhari-hari waktu itu. Akhirnya itu digoreng oleh orang Kristen dan orang-orang liberal bahwa boleh mengadakan ibadah bareng-bareng. Itulah sebabnya yang ke Blinger kemarin ada Natal bersama. Natal bersama Islam dan Kristen. Kemarin muncul seorang yang bernama Muhammad Yasin. Atau nama Kristennya Joshua Yasin. Dia berasal dari pondok, mantan dari pondok. Ayahnya juga seorang kiai, dia masuk Kristen dan sekarang dia bernama Joshua Yasin. Nama aslinya Muhammad Yasin. Itu ada di channel saya ya. Channel saya YouTube-nya Edi Prayitno kalau mau lihat di sana. Dia mengatakan bahwa saya sekarang mengadakan gerakan rahasia. Masuk ke pondok-pondok pesantren membagi-bagikan Alkitab. Apakah ada? Ada. Saya kemarin habis dari pondok pesantren di Turi ya, Lamongan. Pondok pesantren ini sangat unik karena apa? Karena pondok ini setiap tahun itu menerima dari sekolah-sekolah teologi dan juga sekolah-sekolah seminari dan juga calon-calon biarawati itu boleh tinggal di pondok tersebut melakukan studi banding. 1 bulan di sana, disiapkan tempat penginapan, hampir 40 tempat itu tempat tidurnya disiapkan di situ. Setiap tahun. Jadi pondok pesantren ini menerima utusan-utusan dari gereja, terutama dari sekolah-sekolah teologi, calon-calon pendeta dan calon-calon biarawati itu boleh nginep di sana, boleh ikut kajian bersama. Ternyata gerakan-gerakan mereka masuk ke pondok pesantren itu bukan omong kosong, itu ada. Dan saya kemarin ke pondok pesantrennya. Bahkan kami waktu itu juga dikasih kesempatan untuk memberikan tausiah kepada santri-santrinya. Dan alhamdulillah santri-santri dan juga pengurus di sana masih kuat ya. Mereka memberikan kesempatan itu memang untuk hubungan kemanusiaan saja. Tetapi saya juga wanti-wanti. Saifuddin Ibrahim dari Pondok Pesantren Al Zaitun itu pun juga murtad gara-gara dikasih Alkitab oleh penginjil. Saat itu penginjil masuk di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, dibagikan Alkitab kepada seluruh santri dan juga para pengajarnya. Dan ternyata yang kena siapa? Saifuddin Ibrahim. 1 saja kena, itu sudah
tujuan dia. Meskipun dia mengeluarkan uang ratusan juta, tetapi kalau orang satu saja kena pancing, apalagi itu tokohnya ya. Apalagi Saifuddin waktu itu kan bendahara di Pondok Pesantren Al Zaitun. Termasuk si penginjil yang bernama Muhammad Yasin tadi bercerita bahwa dia tiap tahun mengadakan Natal bersama, Islam dan Kristen. Tokoh-tokoh Islam kiainya diundang. Ya, memang di belakangnya ada amplop, ada sembako. Jadi undangannya kan bagi-bagi sembako. Jadi banyak orang muslim datang ke sana karena dia hanya kepingin sembako dan amplopnya tadi. Tapi baginya dalam gereja, akhirnya dikemas menjadi Natal bersama. Dan itu sering terjadi. Kalau di Surabaya mungkin sudah jarang ya, karena sekarang kan banyak yayasan-yayasan kristologi, yayasan-yayasan mu'alaf center dan sebagainya yang menyoroti itu. Tapi di luar-luar pulau, di desa-desa terpencil itu masih terjadi. Mereka mendekati tokoh-tokoh masyarakat, mereka mendekati takmir masjidnya dengan dalih hubungan antar agama, kemanusiaan dan sebagainya, mereka mengizinkan Natal bersama. Bahkan mereka sholawatan di dalam gereja. YouTube-nya kan ada itu. Semacam itu. Dan Muhammad Yasin membuka rahasia bahwa itu memang diagendakan kepada mereka bahwa ingin menarik, dan yang kena ternyata ustadz-ustadz dan kiainya. Itu dipamerin itu, nah ada foto-fotonya. Ini ustadz ini udah masuk Kristen, marbot masjidnya juga kena. Bahkan ini yang punya istri 4 juga masuk Kristen, sekarang ke gereja istri 4 dibawa semua. Seperti itu. Dan itu bukan omong kosong. Kegiatan mereka nyata. Sementara kita kalau berbicara soal kristologi apalagi menyinggung agama sebelah, kita langsung dicap intoleransi. Kita udah diburu-buru aparat. Padahal Al-Quran ini sudah dengan jelas kita disuruh menyeru bukan hanya kepada orang muslim saja. Pokok dakwah itu adalah kepada orang yang belum mengenal Islam. Serulah mereka dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian apa? Bantahlah mereka. Bantah itu apa? Dialog. Dialog tidak mungkin bisa enak ya, apalagi kalau menyangkut ketuhanan, apalagi menyangkut keyakinan, itu tidak mudah. Pasti ada penolakan. Dialog antar agama itu pasti ada dialog dan pasti ada penolakan, ujung-ujungnya debat, itu pasti. Tetapi Al-Quran tidak menafikan itu, Al-Quran tidak melarang, tetapi berdebatlah dengan cara yang bil hikmah, dengan cara yang baik, pelajari ilmunya. Itulah sebabnya yayasan kami ya, saya punya yayasan itu 2 ya, ikut Ustadz Esip itu dari Wasian Foundation dan saya mendirikan sendiri At-Tauhid juga pembina mu'alaf. Kalau yayasan AWF itu kan setiap beberapa tahun itu pasti mengadakan dialog dengan orang Kristen, rutin itu. Saya kemarin terakhir di tahun 2022 kemarin debat di Jogja dengan pendeta Henry Tan Dianta itu, di YouTube saya ada itu. Anda bisa lihat ternyata mereka mempunyai pandangan apa. Pendeta itu mengatakan bahwa Yesus itulah Allah, Allah itulah Yesus. Nah itu nanti bisa Anda simak di situ bagaimana saya mengkonter mereka, dan pendeta itu pun akhirnya tidak bisa berkata apa-apa, bahkan hanya asumsi, tidak ada dasarnya sama sekali. Ingat ya, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah, tidak ada ayatnya. Kalau Yesus disebut sebagai Tuhan, memang ada di dalam Alkitab dipanggil Yesus itu Tuhan. Itu pun juga terjemahan dari Kurios. Perjanjian Baru itu terjemahan dari bahasa Yunani ya. Sebutan Tuhan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata Kurios. Kurios itu artinya tuan, guru besar, tuan, junjungan agung. Itu Kurios. Tetapi di dalam Alkitab Indonesia oleh LAI diterjemahkan menjadi Tuhan. Alkitab terjemahan lama masih diterjemahkan tuan. Tetapi Alkitab yang terjemahannya baru-baru sekarang kan udah diganti menjadi Tuhan itu. Itulah sebabnya kalau kita sering dialog dengan orang Kristen, mana Yesus dipanggil sebagai Tuhan? Ada, dia ditampilkan di ayat-ayat Al-Quran, Alkitabnya.
Tetapi kalau kita merunut bahasa aslinya, itu adalah kurios. Kurios itu bukan Tuhan, Tuan. Yesus itu nabi. Di dalam Alkitab Yesus berkali-kali mengatakan dirinya sebagai nabi. Berkali-kali Yesus mengatakan sebagai utusan. Tidak pernah ada ayat satupun Yesus mengatakan Allah, tidak ada. Itulah sebabnya Ustadz Moko Ginta sampai membuat perlombaan yang bisa menunjukkan Yesus pernah mengatakan Allah tak kasih BMW. Ustadz Moko Ginta itu dulu masih sering ya ketemu dengan saya itu ya. Dan wafatnya Masya Allah, waktu sholat. Diambil waktu sholat, waktu zikir, setelah sholat. Bahkan itu di bulan puasa waktu itu ya. Masya Allah, jadi sampai segitunya ya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaan beliau sampai detik ini. Dan memang tidak ada gitu loh. Itulah sebabnya kenapa di negara-negara Eropa saat ini gereja banyak yang ditinggalkan. Orang-orang yang berpikiran maju dan modern sudah memulai mempertanyakan ini. Orang-orang ahli teolog Kristen banyak setelah dia mempelajari Alkitab malah masuk Islam. Pilihannya hanya dua. Menjadi agnostik, keluar dari Kristen tetapi dia mengakui adanya Tuhan, dia masuk Islam. Seperti Ustadz Kainama, dia belajar di Israel. Setelah belajar dari sana pulang dia tidak mau kembali menjadi pendeta. Pilihannya hanya ada dua. Menjadi agnostik atau pilih Islam. Biasanya kalau orang gengsi, wah Islam itu kok gitu ya. Biasanya kan diklaim Islam itu agamanya orang-orang miskin, orang-orang yang kolot gitu. Kan modelnya seperti itu. Islam dipojokkan dengan itu. Suka poligami, perempuannya suka berkerudung rapat, yang laki-laki jenggotan dan sebagainya. Dipojokkan dengan isu-isu seperti itu. Akhirnya banyak orang-orang yang mempelajari teologi semakin mendalam, dia akhirnya keluar dari Kristen, pilihannya hanya dua, menjadi agnostik atau dia mau masuk Islam. Itulah sebabnya kita banyak mengetahui mu'alaf-mu'alaf yang pinter-pinter itu akhirnya memilih Islam. Dan sekarang di YouTube pun sekarang bermunculan banyak sekali mu'alaf-mu'alaf itu. Dan semua juga tampil membela Islam, alhamdulillah. Jadi kembali ke tadi soal debat, kita boleh diperbolehkan berdebat tetapi dengan cara yang baik, dengan bil hikmah, dengan mengetahui ilmunya. Itulah sebabnya yang kepingin belajar kristologi lebih mendalam, saya ajak ikut ke Trawas besok 3 hari di sana. Biayanya 300. Dapat buku, dapat materi, nginepnya di villa ya. Dan itu hampir tiap tahun kita adakan. Tahun kemarin saya mengadakan di Lombok, kemudian di Semarang, dan di Trawas besok ini. Jadi kalau mau memperdalam ilmunya monggo bareng-bareng, terutama para ustadz, para kiai ya, yang ingin dakwahnya bukan hanya kepada dakwah orang Islam saja, kepingin dakwah kepada orang Kristen, silahkan. Kalau tidak menguasai ilmunya, biasanya orang-orang itu kan banyak di media itu hujat-hujat. Biasanya orang yang hujat seperti itu dia tidak paham ilmunya. Dia mengatakan Yesus itu bukan Nabi Isa. Berarti saya menghina Yesus itu tidak apa-apa karena bukan Nabi Isa. Itu adalah pandangan yang salah ya. Kalau kita mempelajari ilmu nanti kita bisa tahu ternyata Isa dan Yesus itu sama. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya menjadi Allah, tidak. Yesus tidak pernah merasa dirinya menjadi Tuhan nomor 2 juga tidak. Ingat ya, awal-awal kemunculan agama Kristen itu sebelum Konsili Nisea itu terpecah menjadi 2. Ada Kristen yang masih tauhid, ada Kristen yang mulai terpecah menjadi mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan. Padahal di dalam Alkitab sering Yesus berkeliling itu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Bahkan di dalam Al-Quran Yesus pun disebut Isa ibnu Maria. Tidak pernah disebut Isa itu anaknya Tuhan, tidak. Isa itu anaknya Maryam. Berarti anak manusia. Yesus sendiri mengatakan aku ini anak manusia. Di mana-mana dia mengatakan seperti itu ya, anak manusia, anak manusia. Dia kepingin tidak disebut sebagai anak Tuhan.
Ada suatu cerita bahwa waktu kegelisahan seperti itu sebetulnya bukan hanya hari ini ya. Sejak Yesus masih hidup, kegelisahan itu sudah terjadi. Bahkan itu melingkupi murid-muridnya sendiri. Kenapa? Karena waktu itu dia melihat Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa mengadakan mukjizat ini itu. Dan mereka sudah terpecah. Itu di zamannya Yesus sudah mulai ada pemikiran seperti itu. Sebetulnya siapa dia ini? Apakah dia ini manifestasi Tuhan? Atau penjelmaan Tuhan yang turun ke bumi? Itu pemikiran seperti itu sudah ada di zaman Yesus masih hidup. Itulah sebabnya waktu itu Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dikumpulkan itu 12 muridnya dan itu diceritakan dalam Injil. Ada 4 Injil itu semua, 3 Injil menceritakan itu. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai kalian, menurut kalian siapa aku ini sebetulnya?" Yesus berkata seperti itu karena di antara murid-muridnya sendiri itu juga bingung. Yesus ini manusia, Tuhan atau nabi gitu loh. Dan kebingungan itu sejak murid-muridnya Yesus masih hidup itu sudah ada. Akhirnya satu-satu ditanya itu, "Menurut kamu siapa?" "Oh, kamu Yesus, Tuhan ya adalah nabi. Oh, Tuhan adalah juru selamat. Oh, Tuhan adalah Mesias." Dan si Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus berkata yang mengkonter pada pembicaraan jawaban Petrus, "Jangan kau ucapkan di luar." Soalnya apa? Nanti dianggap dia itu Mesias, penyelamat, sebagai Tuhan dan sebagainya. Tetapi untuk murid-murid yang menjawab, "Oh, engkau adalah nabi, engkau adalah ini," enggak dibantah. Tetapi saat Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, utusan Tuhan yang hidup turun ke bumi." "Hei Petrus, jangan kau sampaikan ini kepada orang lain." Yesus sudah menegur muridnya sendiri yang mengatakan bahwa Yesus Mesias, juru selamat dan sebagainya. Jangan kau beritakan seperti itu. Khawatirnya apa? Salah tangkap. Dan betul sekarang ini salah tangkap. Apalagi itu digoreng oleh Paulus kan. Paulus itu bukan muridnya. Dia adalah tentara Romawi yang mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus. Pengikut-pengikut Yesus itu dibunuhi oleh tentaranya Paulus. Waktu itu dia berjalan di padang pasir panas kan, di sana itu kena dehidrasi, haus, pingsan dia, kena sinar kan di matahari itu waktu kejadian siang kok itu, pingsan, dia berhalusinasi didatangi oleh Yesus. "Hei Paulus, kenapa kau menganiaya aku?" Dan itu ayat itu pun juga kontroversi. Kenapa? Ada ayat yang mengatakan yang mendengar itu hanya Paulus. Ada ayat yang lain mengatakan yang mendengar itu seluruh. Itu aja udah gugur ya kalau kita mengacu pada keakuratan Alkitab, kemurnian, kesucian daripada wahyu. Enggak mungkin wahyu itu bertentangan. Tetapi karena Paulus yang menulis sendiri akhirnya kan bertentangan sendiri itu. Kelihatan Allah menunjukkan ini loh, cacatnya di situ. Akhirnya Paulus menggebu-gebu. Memang biasanya murtadin dan mu'alaf itu sama-sama menggebu-gebu ya. Kalau kita lihat di channel-channel murtadin itu bagaimana dia menjelek-jelekan Islam itu, menggebu-gebu seperti itu. Paulus itu sama, dia tiba-tiba bertobat padahal tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Karena waktu itu Yesus sudah tidak ada itu, Paulus ditampaki itu. Nah, karena dia mendapatkan pelajaran tidak langsung dari gurunya tetapi melalui halusinasi. Paulus itu orang pinter, orang Yahudi, imannya kuat, pinter ngomong, pinter berfilsafat. Akhirnya Perjanjian Baru itu kitabnya kan tebel ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebetulnya gini ya. Perjanjian Lama itu adalah kitab sucinya orang Yahudi. Sampai hari ini yang dinamakan kitab Tanakh gitu. Taurat, Nevi'im dan Ketuvim. Perjanjian Lama ini 100% milik orang Yahudi, wis. Ada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu terbagi dari 2, Injil dan surat-surat Paulus. Injil itu ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tipis itu. Sisanya yang tebel itu surat-surat Paulus. Paulus bukan nabi. Yang ditulis itu tidak ada satupun wahyu dari Tuhan. Semua murni tulisan dia sendiri. Dikirim kepada jemaat-jemaat. Waktu itu dia mendirikan jemaat-jemaat Kristen.
Di Korintus, di Efesus dan sebagainya dibukukan. Jadi surat-surat pribadi itu dibukukan, diaku menjadi perjanjian baru itu. Dari sini udah jelas. Kemudian Injil, tidak ada satu ayat pun Yesus menulis Injil. Karena apa? Karena selama Yesus hidup Injil belum ada. Memang Yesus kemana-mana mengabarkan Injil, tetapi yang dikabarkan bukan Injil yang tertulis, tetapi Injil yang hanya vokal dari mulut. Tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Injil yang sekarang dipegang oleh orang-orang umum itu, orang-orang Kristen, tidak ada satu ayat pun yang tulisannya Yesus. Yesus meninggal, Injil belum tersedia, bahkan sampai sekitar 50-70 tahun baru ada Injil itu. Itu pun ditulis berdasarkan pengikut-pengikutnya. Itulah sebabnya kenapa Injil itu dulu bukan 4, tapi ada banyak, ada 30 lebih. Masing-masing pengikut, masing-masing yang ikut yang mengikuti perjalanan Yesus menulis buku. Oh, Yesus dulu pernah mengatakan gini, ditulis. Oh, Yesus pernah mengatakan gini, ditulis. Akhirnya buku-buku itu dikumpulkan, dipilih dalam sebuah konsili, ditentukan hanya 4 kitab saja yang wajib diimani menjadi Injil, yang dinamakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Dan apakah itu palsu semua? Tidak. Ya memang adanya seperti itu. Jadi kalau jenengan mengatakan belum apa-apa, oh Injilmu udah palsu, ya enggak. Ya memang tulisannya awalnya memang gak karuan gitu, sumbernya gak jelas, gitu aja. Dulu saya pernah berdebat dengan pendeta Esrasoru di Surabaya itu, di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Waktu itu dia tanya saya dengan seperti itu pertanyaannya, Pak Edi, apakah Injil saya ini palsu? Saya jawab, kalau saya jawab palsu Pak, pasti sampean pasti akan tanya, kalau gitu aslinya yang mana? Jangankan orang Islam, mereka sendiri pun sampai hari ini tidak tahu aslinya di mana. Apalagi asli yang ucapannya Yesus, ya tambah gak ada. Karena Yesus tidak pernah membukukan Injil. Yesus memberitakan Injil, iya. Al-Quran mengatakan Yesus memberitakan Injil, kita imani itu iya. Tetapi apakah semua ucapan Yesus yang tertulis di dalam Injil sekarang itu 100% ucapan Yesus? Tidak. Itu 100% tulisan manusia, pengikut-pengikutnya. Apakah itu terjamin bahwa semuanya wahyu Allah? Wallahu alam ya, kita tidak bisa menghukumi bahwa itu semua betul. Apalagi dari sekian puluh orang menulis. Itulah sebabnya kenapa di Injil 4 itu ada satu kisah isinya beda-beda. Isinya beda-beda. Misal soal kelahiran, dari 4 Injil itu isinya beda-beda. Kemudian kematian, apalagi masalah perjalanan. Kalau itu saya tanyakan seorang pendeta, kenapa Injil sampean kok isinya beda-beda? Dia menjawabnya, itu seumpama wartawan 4 orang meliput berita katanya. Jadi wartawan A menulis versi A, wartawan B menulis versi B, wartawan C, masa kitab suci disamakan dengan penulisan wartawan? Kan aneh itu ya. Wahyu Allah itu terjamin keasliannya. Al-Quran ya wis itu satu, tidak bisa dibantah. Tetapi Alkitab bisa dibantah. Itulah sebabnya di sekolah teologi ada ilmu yang membahas masalah itu. Eksegesis. Jadi ilmu yang mempelajari pertentangan-pertentangan itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang bertentangan itu dipelajari dan ada ilmunya di sana. Jadi mereka mengakui sebetulnya memang Alkitab itu enggak bisa disamakan dengan Al-Quran. Bahkan disamakan dengan hadis pun jauh. Apakah kita menolak? Enggak usah menolak, memang aslinya seperti itu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa Injil mereka palsu, tidak. Memang adanya seperti itu, udah tulisan manusia. Kalau di Al-Quran kan disebutkan itu, bahwa tulisan-tulisan mereka itu sudah banyak tulisan-tulisan tangan manusia. Betul itu. Yang menyusun itu memang tulisan manusia, bukan Allah yang menyusun. Beda dengan Al-Quran. Itulah sebabnya orang-orang Kristen sampai hari ini gelisah. Orang Eropa banyak orang masuk Islam, mereka akhirnya apa? Membakar Al-Quran. Padahal ya, meskipun Al-Quran di seluruh dunia ini dikumpulkan, dibakar semua, nggak akan hilang.
tersimpan di dadanya orang hafiz-hafiz Al-Quran itu. Bahkan kemarin saya lihat di YouTube itu ada anak kecil itu. Bahkan dia tunanetra, maaf ya. Dia sampai hafal bukan hanya Al-Quran, tapi hadis-hadis itu hafal. Dites di depan habib-habib dari Arab Saudi itu. Kecil, anak kecil mungkin masih SMP itu. Hafal. Jadi kalau hari ini Al-Quran dikumpulkan di seluruh dunia, dihancurkan, dimusnahkan, para hafiz itu bisa menyusun Al-Quran itu dengan cepat itu. Mungkin 1 minggu udah selesai, udah cetak lagi. Jadi mau memadamkan cahaya Allah itu mustahil. Gak bisa. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Monggo, sudah 5:30. Gak terasa ya waktunya ya. Monggo yang mau bertanya. Iya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin singkat aja Ustadz. Selama ini kalau menyebut kitabnya orang Nasrani, istilahnya perjanjian ya Ustadz. Nah, istilah perjanjian itu mungkin bisa diceritakan kok jadi perjanjian seperti apa ya Ustadz? Apa historinya seperti apa? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Sebetulnya perjanjian itu ya karangan mereka sendiri ya. Mereka mengatakan bahwa ini ada janji Allah, janji Tuhan, bahwa ada nubuatan. Makanya ada perjanjian lama itu nubuatan lama yang menjanjikan akan turunnya Yesus atau Nabi Isa itu. Perjanjian Tuhan pada manusia bahwa nanti kelak Yesus ini diturunkan menjadi juru selamat itu tertulis nubuatannya di perjanjian lama. Padahal orang Yahudi itu sampai hari ini nggak terima kitabnya dikatakan perjanjian lama. Wong kitabnya masih saya pakai kok. Kok Anda katakan perjanjian lama dan diganti orang menjadi perjanjian baru lagi. Jadi sebetulnya itu memang bikinan mereka ya, ada perjanjian baru itu istilah saja itu, perjanjian baru, perjanjian lama itu. Sebetulnya nggak ada, aslinya memang nggak ada, tapi mereka bikin sendiri. Kitab perjanjian lama itu 100% miliknya orang Yahudi. Dan itu masih dipakai sampai hari ini. Itulah sebabnya kalau perjanjian lama itu dihapuskan dari kitab mereka, tauhidnya hilang. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu masih tauhid semua itu, ajaran para nabi. Di situ ada Zabur, di situ ada Taurat, di situ ada surat-surat Nabi Sulaiman, di situ ada kisah Nabi Yusuf, lengkap itu nabi-nabi semua ada di perjanjian lama. Itulah sebabnya kalau perjanjian lama ini dipisahkan dari Alkitab, ajaran tauhid mereka hilang. Itulah sebabnya orang Kristen sampai hari ini bingung, ada Islam tauhid, Yesus only, ada Kristen yang mengatakan Allah Bapa only, ada yang Trinitas. Bahkan Kristen dari seksi-seksi Yehova itu sudah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya bagian kecil saja. Ada Allah Bapa. Bingung mereka. Masing-masing denom tidak kompak soal siapa yang mau disembah. Sampai hari ini itu. Jadi kalau Anda lihat di YouTube itu orang Kristen nggak kompak itu. Bagaimana si Muri Wali itu pernah debat dengan kami juga di Surabaya. Muri Wali bertentangan dengan Rudi Yohanes. Rudi Yohanes bertentangan dengan Ibu Rita Wahyu. Rita Wahyu itu tauhid. Dia tidak mengakui Trinitas. Termasuk si pendeta Joshua Tewu. Joshua Tewu itu juga tidak mengakui Trinitas. Dia sekarang mendirikan gereja sendiri yang bernama Yesus Only. Dia dipecat dari GBI, dari pendeta apa itu pimpinannya itu. Barusan kan dipecat itu pendeta Tewu karena dia mengajarkan ajaran Trinitas itu salah. Itu pendeta itu. Sarjana teologi, belajar teologi ngelontok. Soal Alkitabnya sama satu tetapi pandangannya udah beda-beda itu. Jadi istilah perjanjian lama, perjanjian baru itu kata mereka ya, ini nubuatan. Bahwa di dalam kitab perjanjian lama dulu Nabi Yesaya pernah meramalkan bahwa nanti akan turun Isa. Bahkan kemarin saya di Jogja itu debat dengan pendeta Henry Tan itu juga memperdebatkan kata Immanuel itu.
Immanuel yang disebutkan di dalam kitab Yesaya itu diartikan oleh orang Kristen bahwa Immanuel itu Yesus. Itu sebenarnya bukan. Immanuel itu nama orang. Nama raja, anaknya raja yang mau lahir itu disebut Immanuel karena dulu ada raja di zaman Nabi Yesaya itu kan kafir, sering menyembah dewa-dewa, menyembah patung. Kemudian Nabi Yesaya itu meramalkan bahwa nanti ada keturunanmu yang akan turun disebut Immanuel. Padahal di waktu itu banyak orang yang akhiran L itu ya. L itu Allah, Eli, Immanuel, Israel, Gabriel. Pokok yang akhiran L itu adalah Allah. Kalau sekarang gitu mungkin Abdullah, apa itu ya, akhiran Allah itu. Kalau dulu orang Israel itu Elia, Eli. Makanya Yesus waktu disalib itu kan Eli lama sabaktani itu L. L itu adalah singkatan dari Allah. Dia menubuatkan bahwa di kitab Yesaya itu nanti ada anak yang disebut Immanuel. Sama orang Kristen ditafsirkan, oh itu berarti Yesus. Bukan. Immanuel itu udah lahir di zamannya Nabi Yesaya. Dan itu perjanjian lama ditafsir oleh rabi-rabi Yahudi, nggak ada yang pernah menafsir bahwa Immanuel itu Yesus. Karena apa? Karena perjanjian lama ini miliknya orang Yahudi kok. Gitu Pak ya. Oh enggak yang lain. Oh enggak, silakan. Iya Ustadz, saya juga termasuk penggemar channelnya Ustadz Edi Prayitno dan terutama beberapa Kristulus Muslim lainnya. Dan kalau saya pernah mendengar, terutama dari Guru Ndasuma, dari Kodonditan dan sebagainya itu, sebaiknya kita tidak menyebut Injil untuk buku mereka. Sebaiknya kita tidak menyebut Alkitab bahkan ya. Karena Injil kan bukan itu kan bukan Injil ya. Terus istilah-istilah Arab atau istilah-istilah Al-Quran yang dicomot oleh mereka sehingga seolah-olah sudah menjadi milik mereka, seperti ayat, seperti Rasul, seperti Nabi, seperti malaikat. Itu kan jadi bahasa mereka sehari-hari. Itu kalau Bang Zuma dan Kodonditan kayaknya kok sudah alergi menyebut itu. Bisa ditanggapi Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kemarin ini Pak Ali ya. Kemarin Pak Ali ke Makassar bertemu dengan Ustadz Zuma di sana. Masih belum kembali mungkin Ustadz Kenakem Ali. Dan juga Pak Dondi, Pak Ali, Bang Zuma itu anggota kami di At-Tauhid. Termasuk saya juga mendirikan cabang di Makassar. Sekarang sudah ada At-Tauhid di Makassar. Meskipun Bang Zuma masih tergabung di MCI Jakarta, tetapi kami juga minta orang di Makassar untuk cabang At-Tauhid di Makassar. Dan alhamdulillah kemarin Ustadz Menahem Ali berkunjung ke sana ya. Soal apakah Injil itu disebut sebagai tidak pantas, memang itulah sebabnya kalau kita anggap kita mengingkari Injil itu bukan berarti kita akhirnya mengingkari salah satu rukun iman kita ya. Salah satu rukun iman Islam adalah meyakini bahwa pernah ada kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk yang dibawa oleh Nabi Isa. Sudah saya ceritakan tadi bahwa Nabi Isa tidak pernah menuliskan. Nabi Isa pernah memberitakan Injil, iya. Injil itu dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion. Evangelion itu adalah kabar baik. Jadi waktu itu Nabi Isa memberitakan kabar baik kepada masyarakatnya di sana. Dan itu hanya ucapan dan tidak pernah tertulis. Oleh pengikut-pengikutnya akhirnya disusun, dibukukan. Jadi sudah saya katakan memang kita tidak runtuh iman kita kalau tidak mengakui Injil mereka. Karena apa? Karena itu bukan ucapan Yesus lagi, karena bukan tulisan Yesus, tetapi itu tulisan murid-muridnya, tulisan manusia. Tulisan manusia itu banyak kesalahan. Apakah kita mengimani kitab yang sekarang? Enggak usah diimani, banyak yang salah.
Tetapi jangan diingkari juga. Dalam hadis kan sudah jelas disebutkan kalau kita melihat soal kitab mereka jangan dipercaya tetapi jangan diingkari. Kemungkinan di dalamnya juga ada ucapan Yesus yang memang ditulis. Itu untuk menjaga iman kita ya. Bagaimanapun Yesus atau Nabi Musa itu adalah nabi yang mulia, pernah berkata-kata, pernah berkhotbah, pernah ceramah, dan mungkin yang ditulis oleh para pengikut-pengikutnya itu betul ya seperti itu. Kita temukan di Injil 4 itu masih banyak tauhid. Kitab-kitab itu banyak sekali ucapan Yesus yang berisikan tauhid. Contohnya di kitab Injil ya, yang mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu ucapan itu kan syahadatnya Yesus itu. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mereka percaya bahwa aku ini utusan Tuhan. Itu tertulis di Injil. Pasal Yohanes pasal 17 ayat 3 itu syahadat ajaran Yesus kepada para murid-muridnya dan itu ditulis di dalam Injil. Kemungkinan itu benar, kemungkinannya. Karena tidak pernah Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu kalau ingin hidup kekal itu apa? Mendapatkan sorga. Kamu harus menyembah pada satu Tuhan, bahwa Allah itu yang berhak kamu sembah. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah Bapa. Dan Yesus itu, engkau mengenal aku, ini utusan. Itu tertulis di dalam Injil. Termasuk di dalam Markus pasal 12 ayat 29 itu. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah apa? Hei orang Israel, Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Yesus memakai kata-kata kita. Berarti Yesus juga mengakui bahwa Yesus beribadah kepada Tuhan itu. Dalam Markus pasal 12 ayat 29. Hukum di dalam Israel itu ada 613 yang disebut mitzvot, itu hukum-hukum. Taurat itu hukum ya. Dari semua hukum ini mana yang lebih utama? Itu para muridnya bertanya pada Yesus. Yesus mengatakan apa? Hukum yang paling utama adalah hai orang-orang Israel, karena Yesus diturunkan pada Bani Israel. Yesus tidak pernah berceramah kepada orang di luar Israel. Bahkan di dalam Injil dikatakan ada satu perempuan bukan orang Israel itu dicap apa dia? Kata-kata anjing. Hei anjing gitu. Karena dia bukan orang Israel. Supaya dia, aku turun bukan untuk kamu gitu. Aku turun hanya untuk orang Israel saja. Bahkan ada perempuan yang bukan Israel dipanggil panggilan sangat kotor seperti itu ya. Itu menandakan bahwa dia menolak. Jangan masuk ke sini. Aku diturunkan hanya untuk orang Israel saja. Sedangkan nanti nabi yang untuk seluruh zaman itu ada diturunkan, yaitu Nabi Muhammad. Itu ada nubuatannya di Injil ada. Bahwa nanti setelah aku ini kembali, aku pergi, Allah akan menurunkan seseorang yang akan menyertai kamu selamanya, menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Itu ada di nubuatan Injil. Tetapi mereka ubah itu dengan arti bahwa yang turun itu adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka klaim bahwa nanti yang dinubuatkan Yesus itu bukan Nabi Muhammad tetapi Roh Kudus. Ya. Ada lagi, Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, saya mau bertanya menanggapi ceramah jenengan yang di Masjid Al Istiqomah Bebe Kulon. Oh. Kapan waktu itu saya tanyakan ke panjenengan pendeta atau pemimpin daripada di gereja itu tendensinya apa ya memberikan ceramah terhadap umat gerejanya itu panjenengan bilang doktrin, terus mengandung potensi atau tendensi apa memberikan ceramah terhadap umatnya seperti itu? Apakah umatnya tadi itu enggak berpikir dalam arti ini real atau fiksi dalam arti untuk kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang beragama itu memang dilihat dari kitab sucinya ya. Kalau kita melihat agama samawi, Yahudi, Kristen dan Islam, yang punya syariat itu hanya dua.
Yahudi dan Islam. Syariatnya Nabi Musa itu terdiri dari 613 misfot tadi. Syariatnya Islam jelas, banyak kalau kita baca di hadis atau Al-Quran, syariat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan syariatnya orang Kristen? Nanggung. Jadi pertanyaan tadi udah bagus sekali. Bagaimana pendeta menjelaskan Alkitabnya? Sementara syariat-syariatnya nggak jelas. Yesus puasa itu mengikuti syariatnya Taurat. Yahudi 40 hari 40 malam. Yahudi sampai hari ini melakukan puasa. Sebelum Zon Kippur, ada perayaan Zon Kippur, sebelum masuk perayaan hari raya Zon Kippur itu mereka berpuasa 40 hari, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus. Yesus sunat, melakukan syariatnya Nabi Musa, sunat. Yesus juga melakukan banyak sekali syariat-syariatnya dari Nabi Musa ya, membaca kitab dan sebagainya, gulungan Taurat. Sedangkan Kristen tidak punya syariat. Contoh, mau menikah saja gimana syariatnya? Kemudian melahirkan anak, sementara dia tidak ada syariatnya, nggak jelas. Akhirnya mereka mendompleng syariatnya Nabi Musa, kitab perjanjian lama itu masih dipegang. Itu pun hanya sekilas. Pendeta sering bercerita bahwa hukum-hukum yang lama ini sudah digantikan kedatangan Yesus. Mereka berkhotbah tidak mempunyai data yang kuat. Khotbahnya itu asumsi-asumsi pribadi. Soal ketuhanan contoh ya, soal ketuhanan Yesus. Jenengan kalau perhatikan antara khotbahnya pendeta satu dengan yang lain itu beda-beda. Bagaimana mereka memandang sebagai Trinitas, bagaimana dia memandang Yesus itu Tuhan atau Allah. Satu pendeta dengan pendeta yang lain pasti ceritanya beda-beda. Padahal kitabnya satu, tetapi tafsirannya itu tafsiran pribadi semua. Itulah sebabnya jemaatnya kalau ada yang kritis, pasti mereka nggak bisa jawab. Karena itu hanya doktrin saja, didoktrin pokoknya amini saja. Dan yang tendensi yang paling kuat adalah uang. Ingat, pendeta itu nggak kerja, 100% dia kerja untuk Tuhan. Dia lulus dari sekolah teologi disumpah, setelah lulus kamu nggak boleh kerja dunia, harus melayani Tuhan 100%. Dikirim ke luar-luar pulau, dikirim ke luar-luar daerah. Begitu dia mendapatkan jemaah 1-2 orang, didirikan gereja. Yang mendirikan pertama siapa ya? Dari pusat. Selama dia tidak menghasilkan donatur yang tetap untuk menjamin kehidupannya dia, selama hidupnya masih dijamin oleh gereja pusat. Begitu jemaatnya sudah banyak, kan ada perpuluhan itu. Beliau, para pendeta ini hidup dari perpuluhan. 10% itu wajib diserahkan gereja. Jadi kalau gajinya jenengan 10 juta, itu 1 juta wajib diserahkan. Itu satu orang. Kalau jemaatnya ada ratusan juta udah. Jadi mereka ini mengamankan ya kenyamanan mereka gitu loh, supaya tetap banyak jemaat gimana caranya. Itulah sebabnya kalau ada mu'alaf itu mereka sangat gelisah. Apalagi jemaatnya sudah mulai berkurang. Kemarin kita membeli gereja di mana itu? Klaten atau apa itu? Klaten ya. Itu saya beli gerejanya, didirikan masjid itu. Saya kerjasama dengan Kohani kemarin dari Yayasan Ikhlasnya Kohani Foundation. Kita patungan, kita beli itu gerejanya karena jemaatnya udah bubar. Gak ada jemaatnya. Bahkan saya sampai woro-woro itu, kalau ada gereja lagi silakan kasihkan ke saya, tak beli lagi. Insya Allah umat Islam ini cepat. Waktu saya mau membeli gereja di Klaten itu saya promosikan di YouTube saya. Itu cepat itu, 300 juta terkumpul cepat itu. Waktu itu kan gerejanya diminta waktu itu sekitar 500 atau berapa itu. Langsung cepat, berapa hari terkumpul 300 juta itu. Kita beli. Karena jemaatnya udah bubar. Gitu Pak ya. Jadi tendensi duit dan sebagainya itu yang lebih kuat itu. Kalau masalah keimanan, aduh boleh diadu lah. Pendeta sekali berapapun kalau debat dengan orang muslim gak mungkin menang mereka. Apalagi menguasai kristologi. Jadi jenengan orang Islam gak usah tabu ya mempelajari kitab orang lain. Kita mengenal Bapak Wasian Foundation, Bapak Wasian. Bagaimana beliau itu seorang Islam, belajar kristologi ya. Otodidak, beliau bisa seperti itu.
Itulah sebabnya anaknya mendirikan Yayasan Abdullah Wasian Foundation itu untuk meneruskan cita-cita bapaknya supaya apa? Supaya ada generasi untuk para kristolog ini. Kita mengenal Abu Dedat, kita mengenal yang di Sumeneb itu Kiai Mudori, bagaimana luar biasanya. Saya dulu masuk Islam itu gara-gara baca buku-bukunya Kiai Mudori itu, yang berdebat dengan pendeta itu. Iman saya akhirnya hancur. Padahal saya udah sekolah teologi waktu itu. Ya gitu ya, mungkin waktunya udah cukup, mungkin ada tambah satu lagi mungkin. Mungkin dari yang belakang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Singkat saja. Tadi Ustaz bicara di Islam banyak hafid-hafid. Apa di agama Kristen pernah Ustaz berjumpa debat-debat sama pendeta-pendeta? Ada satu atau dua ya kira-kira yang menghafal Injil 100% seperti di Islam. Terima kasih. Penghafal Injil? Iya. Ada pernah dengar apa? Oh, tidak pernah. Jangankan satu Alkitab, satu lembar aja nggak ada itu. Soalnya apa? Injil asli itu kan bahasa Yunani, sementara mereka banyak yang tidak bisa bahasa Yunani. Kalau menghafalkan terjemahan itu banyak versi. Terbitan satu dengan terbitan lain itu udah banyak, udah diganti. Seperti kata Tuhan menjadi Tuhan itu. Kalau terbitan lama Tuhan. Jadi nggak ada yang hafal itu. Beda dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu hafal loh kitab Taurat. Makanya kalau di sinagog itu mereka kan kepalanya mantuk-mantuk itu ya. Itu menghafalkan kitab Taurat itu. Dia beribadahnya kan 1 hari 3 kali. Itu dihafal Tauratnya. Kalau nggak hafal Tauratnya di depan gini sampai dibaca itu sampai waktu ibadah itu. Itu orang Yahudi. Sampai hari ini. Kalau orang Yahudi banyak yang hafal, tapi orang Kristen nggak ada. Demikian Pak. Demikian ya. Mungkin sudah cukup waktunya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bertemu kembali. Semoga kita masih diberi panjang umur dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita tutup dalam doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.